Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dimanapun Anda berada. Sebelum saya akan berbicara lebih lanjut, izinkan saya untuk share screen terkait materi pada hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Robi Tatus Mufidah dari kelas M02 dengan NIM 19508010711056 dengan email romovi07@student.ub.ac.id. Materi korelasi dan regresi pada praktikum mata kuliah pengkajian stok oleh asisten Kak Francisca dan Kak Rich. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari tugas materi pertama, di mana tugas untuk materi pertama ini telah diberikan data yang menunjukkan hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Berantas, seperti yang terlihat pada layar. Suhu memiliki satuan derajat Celcius dan BOD memiliki satuan miligram per liter. Nah, terkait dengan tugasnya, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana keeratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Berantas. Kemudian yang kedua, apakah hubungan tersebut bersifat signifikan ketika menggunakan alfa 0,05. Kemudian yang ketiga, bagaimana model estimasi regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh kadar suhu terhadap kelimpahan BOD. Dan yang keempat, bagaimana koefisien determinasinya. Serta yang terakhir adalah apakah pengaruh suhu terhadap BOD bersifat signifikan? Mari kita jawab dari perhitungan di Excel berikut ini. Yang pertama mengenai korelasi, karena dari data yang telah diberikan, suhu dan BOD tidak memiliki satuan yang sama, oleh karenanya dibutuhkan LEN untuk menjadikan salah satu solusi sehingga nantinya dapat memudahkan dalam proses pembuatan scatter plot-nya. Dalam pembuatan LEN sendiri menggunakan sama dengan LEN, kemudian diklik, dalam hal ini LEN suhu, berarti diklik data suhu, kemudian ditarik ke bawah. Untuk BOD juga dilakukan hal yang sama, sehingga dalam hal ini saya dimudahkan, karena langsung ditarik ke bawah. Kemudian setelah nanti LEN-nya sudah ada datanya, berlanjut kepada pembuatan scatter plot. Nah, dalam pembuatan scatter plot ini seperti biasa pembuatannya itu menggunakan insert, kemudian masukkan pada insert scatter, pilih yang scatter di paling kiri atas. Nah, kemudian diaktifkan, dalam hal ini di laptop saya memungkinkan untuk trend line-nya itu muncul ketika diklik plus chart element ini. Nah, dalam hal ini saya memasukkan axis title sama chart title, grid lines, dan juga trend lines. Tujuan dari trend line ini adalah untuk mengetahui apakah trend line tersebut bersifat positif ataupun negatif. Kemudian selanjutnya adalah memisalkan dari untuk X sendiri adalah saya memisalkan sesuai dengan scatter plot adalah LEN suhu, untuk yang Y adalah LEN BOD, dan dengan N ataupun datanya, jumlah datanya itu ada 10. Kemudian dalam hal ini untuk korelasi, pertama kan ini menjelaskan tentang korelasi. Dalam korelasi diperlukan untuk mengetahui nilai XY, X dikali Y, kemudian X kuadrat dan juga Y kuadrat. Dalam hal ini untuk menghitung XY seperti biasa, berarti menggunakan sama dengan formulanya adalah dalam hal ini untuk nilai X dan Y-nya yang pertama itu ada di C23 dan juga D23. Langsung saja kemudian di enter, ditarik ke bawah. Untuk X kuadrat juga demikian, di mana X kuadrat nilai dari 3,39 ini saya kuadratkan, kemudian ditarik ke bawah. Dalam hal ini ketika XY, X kuadrat, dan juga Y kuadrat sudah diketahui, tidak lupa pula untuk mengetahui jumlah dari setiap kolom tersebut. Nah, untuk kolom sigma X berarti dijumlah dengan rumus summary sama dengan summary dalam kurung nanti ditarik dari data pertama sampai data ke-10, kemudian ditutup kurung dan di enter. Dalam hal ini tidak perlu berlama-lama, langsung saja ditarik ke kanan bila ingin mengetahui jumlah dari
setiap kolom tersebut. Selanjutnya, dalam korelasi perlu mengetahui RXY. Untuk rumus RXY sudah saya cantumkan di sini, seperti yang tertera pada layar. Kemudian saya menghitung dari setiap satu persatu. Untuk baris atas ditemukan hasil 0,270. Di sini saya memasukkan rumus sesuai dengan rumusnya. Kan rumusnya adalah N, yaitu 10, dikalikan sigma XY. Di sini sigma XY adalah 73,48. Kemudian untuk dikurangi sigma XI. Nah, untuk sigma XI-nya ada 33,80 dan dikalikan X sigma Y. Untuk sigma Y ini ada 21,73. Sehingga nanti setelah dimasukkan rumusnya, kemudian di enter. Dalam hal ini saya juga menghitung bagian bawahnya, saya hitung satu persatu, karena rumus yang tertera pada layar ini tidak otomatis, hanya untuk memudahkan saya dalam mengingat rumusnya. Nah, untuk sisi kiri, di mana N dikalikan sigma X kuadrat, ketemu dengan rumus seperti ini, ketemu hasilnya adalah 0,043. Kemudian untuk yang hasil sebelah kanan ketemu 3,2244. Kemudian tak lupa pula yang bagian bawah ini kan di akar, sehingga menggunakan rumus sama dengan SQRT. Nah, untuk SQRT sendiri adalah rumus yang formula dari Excel untuk menghitung akar. Nah, setelah diketahui akarnya berapa, kemudian yang terakhir karena yang atas dibagi yang bawah sehingga 0,270 dibagi 0,374 menjadi nilai RXY adalah 0,73. Selesai untuk korelasi. Tahap selanjutnya adalah untuk uji hipotesis korelasi yang sudah dihitung. Dalam hal ini uji korelasi itu menggunakan uji T. Pertama adalah memberikan pernyataan hipotesis, di mana dalam hal ini H0 saya berikan hipotesis bahwa tidak ada hubungan antara suhu dan B0 dan BOD. Kemudian untuk H1 adalah adanya hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian yang kedua ada ukuran sampel dan tingkat kesalahannya, di mana jumlah sampelnya adalah 10 dan alfanya yaitu 0,05. Kemudian distribusi sampelnya karena menggunakan uji T, sehingga di sampel dibagi T. Kemudian titik kritisnya untuk korelasi ataupun untuk uji T, maksud saya itu DB sama dengan N-2, karena N-nya adalah 10, sehingga 10 min 2 sama dengan 8. Ditemukan DB sama dengan 8. Untuk T tabelnya karena plus minus T alfa per 2 dB, sehingga alfanya tadi 0,05 dibagi dengan 2, berarti 0,025. Kemudian dengan dB-nya adalah 8. Masuk ke tabel ataupun T tabel yang sudah diberikan oleh kakak-kakak asisten, sehingga hasilnya adalah plus minus 2,306. Itu sudah ada di tabel semua, tinggal membacanya saja. Selanjutnya adalah daerah penolakan penerimaan, karena sudah ditemukan plus minusnya adalah 2,306, sehingga saya memberikan daerah penolakan ataupun penerimaannya seperti ini. Karena untuk uji T memiliki dua arah, sehingga yang tengah adalah terima H0, untuk yang kanan dan kiri adalah tolak H0. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah statistik uji, di mana statistik uji ini sendiri pertama menyantumkan RXY yang sudah dihitung tadi, ketemu 0,723, kemudian T hitungnya adalah, dalam hal ini T hitung rumusnya adalah RXY dikali akar N-2 per 1 min RXY kuadrat. Nah, dalam hal ini untuk RXY adalah 0,73, akar N-2 sudah saya hitung dengan formula SQRT dalam kurung 10 min 2, hasilnya adalah 2,28. Kemudian untuk yang bawah, akar 1 min RXY kuadrat dengan rumus seperti ini diketemukan hasil 0,691. Kemudian hasil tersebut saya bagikan atas dengan bawah, sehingga ketemu T hitung adalah 2,961. Nah, ataupun ditulis 2,96 juga tidak apa-apa, mengingat bahwa seperti yang diberikan, yang mana nilai pentingnya itu saja yang diterapkan, seperti itu. Untuk memudahkan bisa langsung menggunakan decrease desimal.
kita bisa memilih berapa angka di belakang koma, seperti itu. Dan yang terakhir adalah keputusan maupun kesimpulan. Dalam hal ini, karena tadi sudah diketemukan hasil T hitungnya adalah 2,961 atau 2,96, sehingga karena T hitungnya itu lebih besar daripada yang ada di T tabel tadi, maka hasil tersebut memiliki keputusan H0, sehingga memiliki kesimpulan bahwa dari uji hipotesis korelasi ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara suhu dan BOD. Itu adalah rangka untuk korelasi. Kemudian masuk kepada regresi. Di sini regresi memasukkan lagi hasil LEN dari suhu dan juga BOD tadi dengan memasukkan permisalan juga sama seperti yang tahap korelasi, kemudian memasukkan scatter plot. Dalam hal ini sesuai dengan buku yang telah saya miliki dari dosen saya tentang statistika terkait buku teori dan praktik analisis data univariate dengan PAS, menunjukkan bahwa ketika menghitung regresi tidak perlu dicantumkan judulnya, sehingga langsung saja seperti ini. Masuk yang paling penting untuk regresi adalah mengetahui nilai X dikali Y dan X kuadrat. Memasukkan rumusnya seperti biasa, dengan sama dengan diklik angka X dan juga Y-nya, kemudian di enter, terus ditarik ke bawah. X kuadrat juga seperti itu dengan rumus seperti ini. Kemudian untuk jumlahnya sama seperti awal, yaitu dengan menggunakan sama dengan summary. Diklik dari datanya dari data pertama hingga data ke terakhir, kemudian di enter, dan tidak perlu menunggu lama, ditarik saja ke kanan sehingga jumlah dari setiap kolom itu sudah ada. Nah, lanjut langkah berikutnya untuk regresi adalah untuk perhitungan dari B, karena regresi itu memiliki permisalan alfa dan juga beta, korelasi alfa dan juga regresi alfa dan juga beta, sehingga untuk menghitung B rumusnya sudah ada di sebelah kanan di layar. Nah, dalam hal ini saya menghitung bagian atas dengan rumus seperti ini. Kebetulan angkanya itu terletak pada B28, kemudian dikali E29 sama dengan D dikurangi C29 dikali D29, kemudian saya enter, menghasilkan angka untuk yang atas itu bernilai 0,27. Kemudian untuk yang bawah itu ditemukan angka 0,049. Kemudian hasil B adalah atas dibagi bawah, berarti 0,27 dibagi 0,043, sehingga hasilnya 6,271. Kemudian untuk menghitung alfa, alfa sudah ada di sini, rumusnya di mana sigma Y per N dikurangi B dikali sigma X per N. Nah, saya sudah menghitungnya dengan rumus seperti ini, tinggal memasukkan mana yang di dalam kurung, mana yang dikali, mana yang dikurangi, dan juga dibagi, langsung bisa dimasukkan dan di enter, ketemu hasil alfanya adalah min 19,019 seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini untuk regresi model estimasinya YI adalah min 19,019 ditambah dengan B yaitu 0,271 dikali XI. Nah, untuk interpretasi dari regresi ini yang telah saya buat adalah intercept alfa sama dengan min 19,019 ini berarti apabila kadar suhu konstan, maka estimasi kelimpahan dalam hal ini bukan fitoplankton, yaitu BOD sebesar intercept 0,19,019 yaitu 6,271 mg per liter, karena BOD adalah satuannya miligram per liter. Kemudian dalam hal ini menunjukkan bahwa transformasi balik dari LEN agar kembali mengikuti satuan data asli. Kemudian untuk slope B, stop beta yaitu 6,271, berarti artinya setiap kenaikan kadar suhu sebesar 1%, maka akan mengakibatkan kelimpahan BOD meningkat sebesar 6,271%. Dalam hal ini, interpretasi ini itu menggunakan satuan persen karena data yang dianalisis mengalami transformasi LEN. Seperti itu. Kemudian langkah kedua dari regresi adalah menghitung koefisien determinasi R kuadrat. Nah, dalam hal ini memasukkan model estimasinya ya seperti yang tertera, yaitu YI sama dengan min 19,019 ditambah
6,271 dikali XI. Kemudian untuk Y barnya rumusnya ada di sebelah kanan yaitu sigma Y per N. Nah, sudah saya hitung dengan rumus sedemikian hingga Y itu adalah sigmanya 21,73, untuk N-nya adalah 10 sehingga hasilnya adalah untuk Y barnya adalah 2,173. Kemudian untuk koefisien determinasi ini perlu menghitung YI min Y bar, YI min Y bar kuadrat, Y min Y bar, dan juga Y min Y bar kuadrat. Sudah saya hitung sedemikian rupa, memasukkan rumusnya tinggal masukkan angka-angkanya saja, mana yang perlu kiranya untuk dikasih kurung dan juga dikalikan dan lain sebagainya, sehingga ketika di enter memunculkan hasilnya. Kemudian ditarik ke bawah sehingga semua datanya memiliki nilai yang sesuai, dan tidak lupa pula untuk memberikan jumlah dari setiap kolomnya dengan rumus summary. Kemudian ditarik ke kanan sehingga setiap kolom memiliki nilai untuk jumlahnya. Kemudian untuk R kuadratnya itu atau koefisien determinasinya memiliki rumus yang tertera sebagai berikut. Kemudian setelah saya hitung, untuk rumusnya adalah sigma YI min Y bar dikuadratkan terus dibagi dengan sigma YI min Y bar kuadrat gitu. Sehingga dalam hal ini rumusnya adalah 0,71 dibagi dengan 0,32 sehingga ditemukan hasil 0,52. Interpretasinya adalah banyaknya nilai kandungan BOD yang dipengaruhi oleh suhu sebesar 52%, karena kan nilainya 0,52 sehingga nilai kandungannya adalah 52%. Sedangkan untuk 48% lainnya itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model, yaitu di luar dari suhu. Demikian untuk yang koefisien determinasi, dan langkah terakhir adalah uji hipotesis regresi. Dalam uji hipotesis regresi ini perlu diketahui bahwa ujinya yang dilakukan adalah uji F dan uji T, khusus untuk regresi. Kalau untuk korelasi kan menggunakan uji T saja. Untuk uji F, pertama saya menyatakan pernyataan hipotesisnya H0 tidak ada hubungan antara suhu dan juga BOD. Untuk H1 adalah ada hubungan antara suhu dan juga BOD. Ukuran sampelnya dan tingkat kesalahannya adalah dengan N10 alfa 0,05. Distribusi samplingnya itu menggunakan uji F. Kemudian titik kritisnya ini perlu dicermati bahwa P sama dengan 1, ya kan. Kemudian DB1 itu sama dengan P, yaitu 1 juga. DB2, nah ini perlu diketahui, DB2 rumusnya adalah N min P min 1, sehingga dalam hal ini N min P min 1 memiliki nilai yaitu 8. Dalam hal ini DB2 memiliki nilai 8. Kemudian untuk F tabel plus minus F alfa, karena kalau untuk uji F tidak perlu dibagi 2, jadi sehingga alfanya itu tetap 0,05, DB1-nya 1 dan DB2-nya 8, sehingga pada tabel F nanti bisa dibaca, itu tabel F menunjukkan kalau untuk 0,051 dan juga 8 menunjukkan 5 plus minus 5,32. Kemudian daerah penolakannya atau penerimaannya itu telah saya buat seperti ini, karena tadi diketahui 5,32 sehingga di sini adalah 5,32. Karena ini adalah uji F itu hanya memiliki satu arah, perlu diketahui ya, karena uji F sehingga memiliki satu arah. Kemudian langkah selanjutnya adalah statistik uji, di mana dalam hal ini statistik ujinya ada JKR, JKT, dan juga JKG, di mana ketika kita memiliki tabel seperti yang tertera pada layar, itu kita sumber keragamannya ada regresi, ada galat, dan juga total. Nah, untuk derajat bebasnya, karena tadi sudah diketahui regresinya 1, galatnya 8, dan juga totalnya 9. Nah, sehingga dalam hal ini jumlah kuadratnya ada 0,17, kemudian setelah dihitung menggunakan rumus yang tertera pada hal ini, saya sudah memberikan rumus-rumusnya, kemudian totalnya sehingga sesuai data pada layar. Untuk kuadrat tengahnya juga, kuadrat tengahnya adalah 0,717 dibagi 1, untuk kuadrat tengahnya yang
galat itu ya JK dibagi dengan DB yang ada di galat seperti itu. Kemudian ditemukan F hitungnya yaitu 0,17 dibagi 0,0194 dengan F tabel yang sudah dihitung adalah 5,32. Nah, untuk keputusan dan juga kesimpulannya, karena ini adalah uji F sehingga memiliki satu arah, tadi ada F hitungnya adalah 8,774 sehingga F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka keputusannya adalah tolak H0. Sehingga kesimpulannya adalah dalam hal ini sudah menguatkan bahwa adanya hubungan antara suhu dan juga BOD seperti itu. Kemudian untuk uji positif regresi di uji T ini, saya juga memiliki pernyataan hipotesisnya sama seperti yang atas, terus ukuran sampelnya juga sama, dan distribusi sampelnya karena menggunakan uji T juga dibagi dengan T. Titik kritisnya untuk uji T adalah dbn-2, sehingga diketahui db-nya adalah 8. Kemudian T tabelnya itu plus minus T alfa per 2 titik koma db. Nah, alfa per 2-nya itu 0,025 dengan angka 8 sehingga ditemukan T tabelnya plus minus 2,306. Kemudian dalam hal ini daerah penolakan dan penerimaan H0-nya sudah saya buatkan seperti yang tertera pada layar dan dilanjutkan dengan statistik uji. Nah, statistik uji untuk hipotesis regresi uji T ini memerlukan data untuk B yang sudah kita hitung tadi di regresi itu ketemu 6,271, untuk KTG-nya ada 0,17. Nah, kemudian kita hitung SXX-nya di sini. Karena rumus di sini adalah tertera pada gambar, sehingga saya menghitung satu persatu untuk yang sigma XI kuadrat tertemu 114,23, kemudian untuk yang sigma XI kuadrat itu 33,80 per N. N-nya adalah 10, sehingga ketemu SXX-nya adalah min dengan rumus seperti ini adalah min 0,014. Kemudian untuk SEB-nya, setelah menghitung SXX, kita menghitung SEB, di mana rumusnya adalah akar KTG per SXX. KTG-nya tadi udah kita ketahui ya, 0,17. Kemudian SXX-nya adalah min 0,014. Kemudian dengan rumus sebagai berikut, diketemukan hasil min 0,931. Kemudian untuk T hitungnya, sudah tertera rumus juga di sini, B per SE B. Berarti B-nya tadi 6,271 dibagi dengan SEB-nya min 0,931 sehingga ketemu hasil min 6,736. Nah, kemudian untuk keputusan dan juga kesimpulan yang terakhir dari uji hipotesis regresi ini adalah karena T hitungnya itu adalah min 6,74 dengan T tabelnya min 2,306 sehingga berada pada daerah tolak H0. Kesimpulannya adalah dalam hal ini sudah menguatkan bahwa adanya hubungan antara suhu dan juga BOD. Sekian dari saya atas materi mata kuliah pengkajian stok terkait materi korelasi dan juga regresi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga dapat memberikan ilmu-ilmu selanjutnya di mata kuliah pengkajian stok ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.